Oke, bertemu lagi dengan Arma Elektronik. Kali ini kita akan berbagi ilmu ya, sama-sama belajar caranya setting untuk manajemen DBX-PA. Ini manajemen pesanan kita ini made in USA, itu cuma tulisan ya guys ya. Ini KW juga. Yang mahal itu made in England itu sekitar 13 jutaan. Kalau ini cuma 2 jutaan. Oke, langsung aja ya cara settingnya. Ini udah kita setting 2W. Ini kita langsung ke pokok pembahasan aja. Yang sering kalau kita main yang kita setting itu adalah crossovernya. Kita masuk ke mode ini X over, kita pencet tombolnya. Bentar ya guys ya. X over kita pencet tombolnya. Nah, dia kemudian masuk seperti ini guys. Ini ada H, ada M, ada L. Nah, ini yang hitam yang mana? Ini yang ditandaikan H, berarti dia main di area high. Karena kita 2W, jadi high ini ya vokal kita istilahnya. Ini garis ini yang tebal, bukan putus-putus. Ini yang garis utuh. Ini bisa kita putar dengan ini. Nah, ya guys ya. Nah, ini adalah frekuensinya. Ini semakin kesini vokalnya semakin ngebas. Kalau kita tarik semakin sini, kita putar ininya, dia akan semakin ngebas vokal kita. Vokal itu tidak boleh bassnya berlebihan karena nanti bisa mengakibatkan sember. Ini kita potong sesuai dengan speaker kita. Jadi settingan ini tidak bisa ditiru ya, karena speaker kita mempengaruhi kualitas suara juga. Jadi bass di vokal boleh ada bassnya, tapi ya dipotong vokalnya, jangan berlebihan. BW12 ini yang tengah, cara mindahnya ini kita pencet. Nah, segitiganya udah di sini. Ini untuk pengaturan perpotongan low-nya di frekuensi high mid-nya atau vokalnya. Nah, ini kan nampak guys. Kita putar. Nah, ini frekuensinya nampak yang dipotong ya. Ini kita cari enaknya aja, karena setiap komponen berbeda. Nah, kalau yang di sebelah sini cara mindahnya ini adalah gain atau volumenya untuk ngencengin di mode high mid-nya vokal kita. Contohnya ini kita pencet lagi. Nah, segitiga udah di sini. Ini bisa kita naikkan kalau kurang kenceng untuk vokalnya. Itu seberapa bang? Nah, ini disesuaikan dengan speaker kita ya, komponen kita. Jadi tidak bisa sama. Oke, untuk next ini kan tadi high-nya. Nah, ini L itu low atau pengaturan untuk bassnya atau subwoofernya. Kalau sebelah sini bassnya semakin panjang, sebelah kiri. Kalau sebelah sini nanti bassnya akan semakin keras, nge-mid low. Nah, itu disesuaikan juga dengan speaker atau box subwoofer kita. Kita contohkan guys, ini kita putar. Nah, semakin sini bassnya semakin berkurang. Nah, bassnya lari ke mid low. Ini sub panjangnya berkurang. Itu gambaran mudahnya seperti itu ya. Berarti semakin sini kita tarik sini, nah ini frekuensinya semakin rendah, bassnya semakin panjang. Terus mau pindah lagi ke frekuensi sebelah sini. Ini tadi kan perpotongannya sebelah kiri itu untuk bass panjang. Yang sebelah kanan ini nanti itu untuk mid low-nya, subnya sub mid ya. Semakin sini slow-nya semakin ngemid, semakin nendang, tapi jangan berlebihan, nanti vokal kita masuk di subwoofer, itu menjadi suaranya tidak enak didengar. Jadi ini juga disesuaikan dengan komponen kita ya guys ya. Nah, ini yang penting kalau untuk kita setting itu seperti ini guys, crossovernya. Nah, untuk feedback ini, untuk mengurangi feedback itu bisa diaktifkan ya. Nah, ini cara di on kan aja, nanti dia udah otomatis. Ini mengurangi bukan menghilangkan. Kalau mau menghilangkan nanti ya belajar kita setting untuk menghilangkannya dari mixer dan lain-lainnya, itu berpengaruh. Ini untuk EQ-nya, ini kita pencet tombol EQ. Nah, EQ ini untuk equalizer. Nah, ini equalizer kenapa tidak saya fungsikan? Ini saya flatkan karena kita menggunakan kebetulan speaker pesanan kita adalah asli. Asli ini speaker semakin mahal, EQ-nya kita semakin sedikit. Jadi semakin mahal speakernya, settingnya semakin enak. Ini saya off-kan karena dia udah enak. Menurut saya off-kan pun udah nge-flat dia. Mau di-on-kan juga boleh, nanti di setting disesuaikan. Ada patch 1, patch 2, patch 3. Ini untuk frekuensi high mid, high low, mid low di vokal dan subnya sendiri-sendiri.
Ini saya matikan aja karena speakernya kebetulan flat tone udah enak. Untuk pindah ke low, ini tadi kan high. Ini pengaturan equalizer di high-nya atau di vokalnya. Untuk pindah equalizer ngatur di low-nya biar nonjok lagi, bisa kita masuk ke EQ lagi, pencet lagi. Nah, ini adalah L. L itu low atau subwoofer kita. Ini kita hidupkan untuk ngangkat subwoofernya, guys. Kita mau pengaturan selanjutnya, tinggal next speed. Nah, ini frekuensinya bisa kita naikkan ke berapa hertz. Nah, bisa rendah, bisa mid low dan lain-lain. Disesuaikan juga. Nah, kalau G itu gain ya, bawahnya ini F1. Bagaimana cara pindah ke G? Kita pencet lagi nih tombolnya. Nah, ini bisa dipencet ini, guys. Nah, ini gainnya kita naikkan atau kita turunkan sesuai kebutuhan. Kadang frekuensi itu ada yang perlu dipotong, ada yang perlu dinaikkan di boost amp. Nah, oke. Ini adalah bentang lebarnya, bisa kita sempitkan, bisa kita lebarkan. Nah, seperti ini, guys. Itu juga disesuaikan ya dengan kebutuhan. Oh iya, yang penting lagi utility ya, jarang yang tahu ya. Utility itu untuk pengaturan ini aja nih. Kontras LCD. Nah, kalau kita main, yang penting yang kita setting adalah crossover tadi. Kalau delay itu bisa kita setting, kalau bisa juga tidak. Ini disesuaikan juga, guys. Itu menghindari cancel antara vokal dan subwoofer biasanya. Tapi kalau vokal dan subwoofer tidak kelihatan cancel ya kita nggak mainkan pun nggak apa-apa. Disesuaikan. Subharmonic ini bisa kita mainkan saat lokasi di gedung atau lokasi sempit. Lah itu kita mainkan di sini. Yang pasti yang paling penting adalah crossover tadi. EQ itu pun boleh di EQ atau boleh tidak, bisa di up, bisa dikurangi, tergantung speaker kita ya, guys ya. Seperti itu aja dari kami. Sampai berjumpa untuk video selanjutnya.